Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita semua, sehingga kita di bulan yang penuh ampunan ini kita bisa melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, puasa Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah ibadah yang mendidik jiwa, membersihkan hati dan membentuk akhlak mulia pada diri kita. Namun begitu sayang banyak di antara kita yang secara fisik berpuasa tetapi berkurang, bahkan bisa hilang karena perbuatan dan amalan yang tidak kita sadari sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka pada kesempatan ini marilah kita renungkan amalan-amalan yang dapat menghilangkan amal atau mengurangi pahala puasa, terutama di dalam puasa Ramadan, agar puasa kita benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan apa saja yang harus kita hindari agar pahala puasa kita diterima oleh Allah? Yaitu amalan yang pertama, yaitu kita menjauhi berdusta, berkata kotor. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu amalan yang paling sering menghilangkan pahala adalah berdusta, berkata kotor dan menyakiti orang lain. Ada juga ucapan yang menyudutkan orang lain, yang menyudutkan orang lain, ghibah ataupun fitnah. Yang kedua, yaitu mengunjing orang lain yang disebut dengan ghibah. Ghibah adalah membicarakan saudara kita
yang sebenarnya ada pada dirinya, meskipun itu benar apa yang diperbuat. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita atau mengibaratkan bahwa siapa yang melakukan ghibah yaitu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bayangkan, di saat kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, justru kita memakan pahala puasa kita itu sendiri. Apalagi di zaman yang penuh teknologi seperti saat ini, banyak amalan-amalan yang bisa membuat pahala puasa kita itu hilang atau sia-sia. Seperti halnya yaitu grup WhatsApp, status media sosial, komentar yang menjudutkan orang lain. Semua itu bisa menghapus pahala puasa tanpa kita sadari. Yang ketiga, marah, emosi yang tidak terkendali. Puasa adalah melatih kesabaran kita, namun banyak orang justru lebih marah, lebih mudah marah saat berpuasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika ada orang yang marah atau mengajak bertengkar pada diri kita, maka jawablah, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Marah yang tidak terkendali, mencaci maki, membentak, menyakiti perasaan orang lain dapat menghilangkan nilai-nilai spiritual puasa. Yang keempat, melihat dan mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, puasa bukan hanya puasa perut, tetapi juga puasa mata, puasa telinga, juga puasa hati. Hadirin rahimakumullah, menonton tontonan yang tidak pantas, membuka konten maksiat, mendapat gosip dan fitnah, semua itu merusak pahala puasa. Meskipun semuanya tetap sah secara fikih. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kelima yaitu yang bisa menyebabkan amal ibadah puasa kita itu sia-sia, yaitu memiliki sifat riya dan pamer ibadah. Riya adalah ibadah agar dilihat oleh orang lain atau dipuji. Contohnya pamer puasa, pamer sedekah, bisa melalui konten, bisa melalui WhatsApp. Ini saya beribadah, saya bersedekah, padahal itu jelas-jelas adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu termasuk perbuatan riya. Ibadah yang dicampuri riya bisa gugur pahalanya karena niatnya tidak lagi murni karena Allah, karena lillahi ta'ala. Yang keenam yaitu menyia-nyiakan waktu dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud menyia-nyiakan waktu seperti halnya karena pada bulan puasa maka kita lebih banyak tidur.
Contoh tidur seharian, padahal malam harinya sudah tidur, main game, nongkrong di pinggir jalan yang tidak ada manfaatnya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bernilai. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan zikir, bulan sedekah, dan bulan doa. Mari kita puasa bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mari kita puasakan lisan kita, jangan menyakiti hati orang lain, dengki, iri, pun juga mata dan telinga. Mari kita jaga dari maksiat, perbuatan sia-sia. Semoga Ramadan kita menjadi puasa yang berkualitas, yang melahirkan pribadi bertakwa dan beriman, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah puasa dan ibadah kami. Akhir kata, semoga ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.